Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga adik-adik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji bersama-sama, yaitu kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah tema kajian kita masih melanjutkan topik yang kemarin kita bahas, masih seputar apa? Muludan, maulidan, bisa juga miladan. Tapi kalau miladan di Muhammadiyah berkaitan dengan peringatan hari lahir persyarikatan atau organisasi. Insya Allah secara khusus kita akan mengkaji tentang maulid dan kitab-kitab mawalid. Secara umum, peringatan maulid yang ada di masyarakat itu tidak lepas dari pembacaan kitab apa? Maulid. Ada kitab-kitab maulid atau mawalid. Yang paling populer itu Al-Barzanji. Pembacaannya dalam tradisi masyarakat Jawa disebut apa Pak? Berjanjen. Yang kedua kitab maulid Al-Dhaibai. Pembacaannya dalam tradisi masyarakat Jawa disebut dhibaan. Dhibaan atau tibaan, Pak? Nah, sebenarnya dhibaan, tapi orang Jawa mengucapkan dal itu berat jadi t. Nah, tadi Al-Barzanji jadi berjanjian. Kemudian dhiba atau dhaiba jadi tibaan. Kemudian ada kitab maulid Syarafil Anam, ada maulid Al-Azb, ada maulid apa? Al-Qasidah, Al-Burdah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri. Ya, semuanya dikumpulkan dalam kitab ini, Pak. Namanya kitab mawalid, kitab yang berisi tentang sejarah-sejarah kelahirannya Nabi. Kitab ini tentu tidak populer di kalangan Muhammadiyah. Populer atau enggak, Pak Bu? Enggak, meskipun sebagian warga Muhammadiyah juga dulu bisa menyanyikan ya, Bapak dan Ibu. Bisa Bu ya? Tiap malam apa Bu? Malam Jumat sama malam Senin. Kenapa kok malam Jumat? Karena malam Jumat itu malam hari yang terbaik dalam mingguan ya. Kemudian malam Senin karena Senin itu hari lahirnya Nabi Muhammad. Jadi pembacaan kitab maulid ini biasanya dilakukan di acara maulid itu sendiri. Kemudian tiap malam Jumat dan malam Senin. Terus juga tiap munasabat itu acara-acara ya. Kalau akikoh itu diistilahkan serokalan Pak ya. Sambil bayinya di apa Pak namanya, diiderno ya. Ya itu sama disemprot minyak wangi. Itu di acara akikoh. Kemudian sekarang hampir semuanya ya, pernikahan, hitanan. Oh,
17-an. Pokoknya semua kegiatan itu secara umum nggak lepas dari apa? Ritualisasi kitab-kitab apa? Mawalid atau kitab-kitab maulid itu. Itu. Jadi hampir di setiap apa? Kegiatan atau acara. Plus nanti mahalul qiyam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, terus bagaimana posisi Muhammadiyah terhadap kitab-kitab ini? Apakah meritualisasikan dalam acara Muhammadiyah atau tidak? Tentu tidak ya. Nggak ada di acara-acara Muhammadiyah yang ada pembacaan kitab-kitab apa? Mawalid. Ada atau enggak, Pak? Nggak ada ya. Justru Muhammadiyah itu cenderung mengkritik kontennya. Mengkritik kontennya itu artinya mengkritik apa? Isi dari kitab Maulid tadi atau kitab Mawalid tadi. Isinya dianggap ada beberapa poin atau permasalahan yang bisa menyimpang dari akidah Islam atau al-aqidah as-shahihah, akidah yang benar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kitab Maulid tadi kan banyak, ada Riba, ada Al-Barzanji, ada Syarafil Anam, ada Al-Azab, ada Qasidah Burdah, ada Simtu Durar, pokoknya banyak Pak tuh. Simtu Durar belum masuk di sini, belum Adhiya Al-Lami, kitab-kitab Maulid yang lainnya belum dimasukkan di sini. Kita ambil sebagai contoh saja ya, sampel tentang Maulid Al-Barzanji. Tentang kitab Maulid apa? Al-Barzanji, satu saja. Nanti kalau semuanya enggak cukup. Kitab Maulid Al-Barzanji itu ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani. Itu namanya. Itu Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Jadi Al-Barzanji itu nama orang. Nama apa? Pengarang atau musannif atau mu'alif dari kitab Maulid ini. Kitab Maulid ini sebenarnya namanya itu Iqdul Jauhar fi Maulidi An-Nabi Al-Azhar. Iqdul Jauhar. Tapi populernya dengan nama Maulid Al-Barzanji. Yaitu nama Sohibul Mu'allaf, yaitu pengarang kitab. Kayak kitab tafsir Ibnu Katsir. Memang judulnya tafsir Ibnu Katsir, Pak. Tafsir yang cukup populer di kalangan Muhammadiyah. Tafsir Al-Quran Al-Azim, namanya kan gitu. Tapi lebih populernya disebut dengan nama pengarangnya atau Sohibul Mu'allaf, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir. Padahal namanya tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, Maulid Al-Barzanji namanya tadi Iqdul Jauhar. Itu terkenal dengan sebutan pengarangnya yaitu Maulid Al-Barzanji. Kitab Maulid ini ada dua, maksudnya ada dua versi. Yang pertama itu versi Nathron. Nathron itu karya sastra berbentuk prosa. Berbentuk apa? Prosa. Makanya di sini disebut Maulid Al-Barzanji Nathron. Artinya karya sastranya berbentuk apa? Prosa. Yang kedua itu Maulid Al-Barzanji Nadman, Nadhom. Kalau Nadhom itu apa, Pak? Syair atau ya syair. Kalau bahasa Inggrisnya poem. Atau ya, berarti ada prosa, ada apa? Syair. Dua versi. Dan dua-duanya itu disarai oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Mbah Nawawi Banten. Yang Maulid Al-Barzanji Nathron itu disarai dalam kitabnya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Itu yang kemarin kita bahas ya. Yaitu di kitab tersebut yang menarik itu landasan Maulid Nabi itu langsung ke sabda Nabi. Jadi Nabi sendiri yang ngendikan atau yang
dawuh, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan perayaan maulidku, saya akan ngasih syafaat baginya di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa yang menginfakkan 1 dirham saja di maulidku, faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillah. Seakan-akan ia menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah. Jadi hadis ini cukup populer dalam perayaan apa? Maulid. Karena Nabi sendiri yang ngendikan atau yang dawuh. Nek Nabi kan ya berarti kita harus sami'na wa ata'na, dawuh Nabi kok. Yang pertama fadilah apa tadi? Merayakan Maulid nanti akan dapat apa? Syafaat. Yang kedua fadilah sedekah urun dalam perayaan apa? Maulid. 1 dirham saja 1 gunung emas, Pak. Apalagi lebih dari itu kan. Oleh sebab itu takhir itu kan geden-gedenan, Pak. Enggak kayaknya takhirnya jenengan, Bu ya. Deder ndok disigar jadi papat. Ndok dederan ndok, Bu. Sigar jadi papat. Itu dulu, Pak. Sekarang bak besar terus isinya apa, Pak? 1 ayam panggang utuh atau enggak? Kalau di Madura itu takhirnya kulkas itu. Kulkas tok to sak isine, Pak. Ya sak isine ya. Pulang bawa galon. Galon besar bukan galon kecil itu ya. Karena mereka mendasarkan pada tadi fadilah infak ketika apa? Maulid. 1 dirham sama dengan 1 gunung emas. Tapi ternyata ketika dicek itu enggak ada hadisnya. Maksudnya perawinya enggak ada. Oleh sebab itu hadis macam ini disebut haditsun la aslalah. Hadis yang tidak ada asalnya atau sumbernya, terindikasi maudhu. Terindikasi apa? Maudhu atau palsu. Kalau hadis ini sahih, meskipun populer Pak bagi yang penggemar maulidan. Artinya maulid kan sudah disepakati ini sesuatu yang sunnah. Karena hadisnya tidak bermasalah, oleh sebab itu ya ada yang pro, ada yang kontra. Dan tadi sudah kita bahas ya, secara validitas kesohihannya juga dipermasalahkan, terindikasi hadis maudhu atau palsu. Itu dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Kemudian yang kedua, Maulid Al-Barzanji Nadman dalam bentuk syair itu juga disarai oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Namanya Targhib Al-Mustaqin. Targhib Al-Mustaqin. Jadi dua-duanya disarai oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Sehingga kitab Maulid Al-Barzanji ini mendapatkan posisi yang cukup penting dalam perayaan Maulid di Indonesia. Indonesia atau Nusantara, Pak? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lihat beberapa isi yang ada dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Tapi sebelumnya isinya, kontennya itu apa? Yang pertama bicara tentang manaqib. Manaqibun Nabi atau As-Sirah An-Nabawiyah. Yaitu sejarah apa? Nabi. Mulai Nabi dilahirkan, bahkan sebelum itu Pak, Nabi Muhammad masih berbentuk nur. Itu apa? Cahaya yang sekarang dipujiankan oleh anak-anak itu. Nur Muhammad sallallahu, lanjutannya gimana itu? La ilaha illallah terus apa? Muhammad Rasulullah gitu. Enggak. Nur Muhammad sallallahu, itu salawat kepada Nur Muhammad. Jadi mulai kelahirannya Nabi, terus perjalanan dakwahnya bagaimana? Oleh sebab itu isinya sebenarnya di beberapa hal itu enggak ada masalah. Termasuk Kiai Haji Wardan Diponingrat itu kan menulis kitab namanya Risalatul Maulid. Risalah Maulid. Beliau dalam kitabnya itu mengutip beberapa
keterangan sejarah yang ada dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Ya memang yang berkaitan dengan sejarah beberapa isinya tidak ada masalah, tapi sebagian juga ada masalah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada al-madh atau al-madaih, sanjungan dengan ekspresi bahasa cinta yang luar biasa, bahasa mahabbah. Nah, ini kelebihan kitab Maulid ya. Jadi kalau bercinta itu sangat romantis, Pak. Mengekspresikan apa? Kecintaan. Menyanjung Nabi yang sangat apa? Kadang-kadang sampai berlebihan itu, berlebihan. Cumanya kekurangan di kita di Muhammadiyah, pujian-pujian ini kan tidak populer, Pak ya. Guyonan ini wong Muhammadiyah bercinta itu tanpa gombal, Pak. Tanpa gombal. Maksudnya Muhammadiyah itu bercinta langsung pada aksi. Kan di Muhammadiyah minim tradisi apresiasi, Pak ya. Betul atau enggak itu? Yaitu kaya tradisi kritik, Pak. Apakah itu salah satu faktornya orang Muhammadiyah nggak pernah berjanjian, Pak? Nggak pakai pujian-pujian kayak gitu, Pak ya. Langsung pada aksi, itu ajarannya Nabi langsung dilakukan ya. Ya, tapi kadang-kadang pujiannya terlalu berlebihan. Yang ketiga itu ada sholawatnya. Ada apa? Sholawatnya. Ini mungkin suatu saat kita kaji, Pak. Yaitu sholawat. Kemarin banyak yang tanya saya, Pak. Saya nggak tahu itu acara apa gitu. Ada sholawat munjiat apa itu? Soalnya sholawat itu salat badal atau salat munjiat, Pak? Enggak, maksudnya yang dibaca oleh, saya enggak tahu itu acara apa, Pak. Jenengan yang datang. Oh gitu ya, waktu doa ya. Oh gitu. Munjiat. Enggak, maksudnya sikap kita bagaimana kan gitu terhadap apa sholawat-sholawat yang semacam itu. Ya termasuk nanti di Maulid Berjanji itu juga ada yang ke sana, yaitu tawasul kepada Nabi itu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, jadi isinya kurang lebih 3 itu ya. Yaitu sejarah, yang kedua apa tadi? Pujian, yang ketiga sholawat itu. Nah, kita coba ambil beberapa poin yang mungkin dianggap bertentangan dengan keyakinan atau akidah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan terhadap Nur Muhammad. Nur apa? Muhammad. Nur Muhammad itu siapa gitu? Dan apa yang dimaksud dengan Nur Muhammad? Nah, kita bisa lihat, Pak, di akhir doa kitab Maulid Al-Barzanji Nasr, itu kan ada doa kan? Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah, itu terus ke bawah terus kan ada wa natawassalu ilaika bisyarafi dzat al-muhammadiyah. Untuk memahami apa? Nur Muhammad penting untuk kita paham doa ini. Wa natawassalu, dan kita bertawasul, dan kita apa? Bertawasul ilaika, kepada engkau ya Allah, bisyarafi dzat al-muhammadiyah, dengan kemuliaan zat Muhammadiyah. Zat apa? Muhammadiyah. Berarti tawasul kepada zatnya Nabi. Tawasul kepada zatnya apa? Nabi. Nah, hampir sama dengan isi sholawat-sholawat yang beredar di masyarakat. Ada sholawat tadi Nariyah, Munjiah, apalagi Pak, Jibril, sholawat Fatih, Badr, dan seterusnya ya. Itu nggak lepas dari apa tawasul, termasuk
Sholawat yang paling populer, tapi saya lupa itu di mana ya. Yang ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Itu nah, maksudnya itu di apa itu? Saya belum cek ya, lupa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Itu dipopulerkan oleh Haddad Alwi dan Sulis ya. Ya kan? Sehingga tanpa sadar kita itu hafal sendiri, Pak. Ya tanpa niat untuk menghafalkan. Ya pentingnya dakwah kultural kan di sini, Pak. Kadang-kadang kita orang Muhammadiyah itu masuk menjadi objek tanpa apa? Kita sadari gitu. Masuk di alam bawah sadar. Nah, dakwah-dakwah kita itu karena nggak menggunakan pendekatan budaya, susah untuk dipahami. Ya kan, Pak ya? Sekarang Muhammadiyah dakwahnya apa? Di medsos ya kalah, Pak. Nggak ada Ustaz Muhammadiyah yang populer ya. Kecuali Ustaz Adi Hidayat ya. Tapi dakwah dulu populer baru masuk Muhammadiyah. Sudah punya nama dulu, Pak, bukan dibesarkan oleh Muhammadiyah. Ya kan? Kader Muhammadiyah populer. Setelah populer baru masuk ke wakil ketua Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kan nantinya punya nama dulu kan. Makanya guyonane Gus Bak kan kiai loro. Enek kiai mergo punya jabatan. Sebab anggar punya jabatan pasti disebut kiai, Pak. Mbah pinter mbah gak. Yang kedua aslinya ya kiai baru dapat jabatan atau posisi gitu. Kalau ketua PCNO mesti tanfidia mesti disebut kiai itu, Pak. Mbah pinter mbah gak kan. Pasti disebut apa? Kiai gitu. Jadi kiai itu kan dua. Ada yang aslinya betul-betul kiai secara keilmuan baru dikasih posisi. Yang kedua, posisi dulu mau jenengin di posisi nek ora disebut kiai kan ya ora pantes kan. Itu jirene Gus Bak. Kembali ke tadi ya. Ya Rabbi bil Mustafa itu kan tawasul kepada Nabi. Ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa dengan kemuliaan Mustafa yaitu Nabi Muhammad. Balik jenengan panjenengan apa? Kabulkan, sampaikanlah, realisasikan maqasidana keinginan-keinginan kami. Itu doa yang cukup populer gitu. Dilakukan, enak didengar, tapi ada apa? Tawasulnya. Dan itu bertentangan dengan paham Muhammadiyah. Nah, terus di sini nanti suatu saat kenapa kok bertentangan kita bahas ya. Nanti kalau saya ke sini topik kita enggak habis ya. Wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bi ma'nahu atau bi makna. Dan orang yang ia akhir nabi secara bentuknya. Jadi Nabi Muhammad itu nabi secara fisik, nabi yang terakhir. Kok yang terakhir? Karena beliau dilahirkan setelah nabi-nabi sebelumnya meninggal. Dan Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sebagaimana sabdanya wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Sehingga Nabi Muhammad secara fisik itu nabi yang paling akhir. Tapi wa awwaluhum bi makna, dan nabi yang pertama secara substansi. Artinya pertama kali nabi yang diciptakan. Pertama kali nabi yang diciptakan secara esensi, tapi paling akhir secara fisik. Bisa dipahami, Pak? Bu. Ini bahasa filosofis. Biasanya kelompok-kelompok sufi atau thariqah itu pasti percaya pada Nur Muhammad. Ya, karena
cahaya Muhammad itu kan pertama kali yang diciptakan. Jadi pertama kali Allah menciptakan alam semesta itu Nur Muhammad dulu. Nur Muhammad baru diciptakan alam semesta. Dan karena Nur Muhammad itu alam semesta apa? Tercipta. Kalau bukan karena Nur Muhammad, tidak mungkin alam semesta ini apa? Tercipta. Nanti di keterangan kitab Maulid Az-Ziba atau Az-Zibai itu dijelaskan sudah 2000 tahun sebelum 2000 tahun sebelum apa? Penciptaan alam semesta. Ini contoh tawasul dengan Nur Muhammad. Di Muqaddimah kitab Maulid Al-Barzanji. Namanya kitab dalam tradisi Islam atau Hasanah Islam ya. Pasti diawali bismillah, hamdalah, terus apa? Salawat baru amma ba'du. Biasanya kan gitu. Nah, di sini ketika membacakan salawat coba wa usolli wa usallimu ala nur al mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Wa usolli dan saya bersolawat, wa usallimu dan membaca apa? Salam ala nur atas cahaya al mausuf yang disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Taqaddum itu kidam. Awaliyah itu apa? Awal. Berarti Nur Muhammad itu kidam juga awal. Sama dengan apa, Pak? Kalau jenengan belajar sifat-sifat Allah, itu kan Allah wujud kidam. Kidamnya Allah itu apa? Kidam yang tidak bermula. Awal tanpa permulaan. Kalau apa, Pak? Awalan tanpa diawali. Karena dia wajibul wujud itu. Wajibul wujud itu the necessity being. Wujudnya yang menjadi sebab wujud yang lain. Sehingga dia disebut apa? Tadi apa? Disifati dengan kidam. Dalilnya itu kan huwal awwalu wal akhiru. Sehingga kidam itu apa? Istilah lainnya apa, Pak? Awal itu. Nah, Nur Muhammad itu punya sifat kayak sifatnya Allah. Allah kidam, Nur Muhammad kidam. Allah awal, Nur Muhammad apa? Awal. Tapi yang membedakan apa, Pak? Apakah ini mengarah ke kekafiran? Enggak juga, Pak. Ini kan cuma, meskipun kita enggak sepakat ya, tapi kita enggak mengkafirkan. Nek dikafirkan ya banyak orang kafir, Pak. Nanti maksudnya apa? Kidam bakoknya, kidam awalnya di sini, ini kidam dan awal yang tercipta. Kalau Allah yang tidak tercipta, itu bedanya ya. Kidam dan awalnya Allah dengan kidam dan awalnya Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu meskipun awal dan kidam, tapi dia apa? Tercipta. Itu. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya. Al-muntakil fil ghurur al-karimah wal jibah. Yang pindah dalam dahi dan ubun-ubun manusia yang mulia, yaitu nanti pindah ke Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian sampai masuk ke rahimnya Aminah. Lahirlah Nur Muhammad punya fisik, yaitu siapa? Ya Nabi Muhammad itu. Itu yang disebut awal secara substansi. Awal secara apa? Substansi dan akhir secara fisik. Makanya dijelaskan di sini bagaimana Nur Muhammad itu bisa lahir juga, Pak. Ini bahasanya menarik. Nanti ada hubungannya dengan Muhammadiyah ya. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa maknah. Ini bercerita bagaimana kelahiran Nur Muhammad sehingga mempunyai apa? Fisik itu. Walamma dan tatkala aradallahu ta'ala Allah menghendaki ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah, kelahiran hakikat Muhammadiyah.
Jadi yang ada itu bahasanya Al-Muhammadiyah, Pak. Jenengan harus bangga. Muhammadiyah ada dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Enggak ada An-Nahdiyah dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Yang ada apa? Al-Muhammadiyah itu. Kan ibroza haqiqatihi al-Muhammadiyah. Yang ada apa? Muhammadiyah. Enggak ada Nahdiyah, Pak. Makanya Pak Abdul Mukti ya, beliau kan cerita dulu itu bukan Muhammadiyah. Betul atau enggak? Bukan Muhammadiyah. Tapi beliau dapat hidayah itu melalui kitab Al-Barzanji. Maksudnya ketika ia berjanjian mendapatkan apa? Muhammadiyah, dia bingung. Tuh di sini kok ibroza haqiqatihi Al-Muhammadiyah, dia bingung padahal dia fanatik pada An-Nahdiyah gitu. Yang ada Al-Muhammadiyah. Sehingga setelah itu ya masuk Muhammadiyah. Dan mengatakan saya menemukan Muhammadiyah lewat kitab Al-Barzanji. Barokah berjanjian menemukan apa? Muhammadiyah. Meskipun yang tidak dapat hidayah juga banyak, Pak. Itu kan guyonan, Pak, entah betul atau enggak. Tapi untuk orang awam itu bisa jadi percaya. Nah, itu diantara isi yang dianggap bertentangan dengan akidah Muhammadiyah tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pernah kita bahas ya dulu. Kitab hadis yang menyebutkan satu-satunya kitab hadis itu Musannaf Abdul Razak. Itu bicara tentang apa? Nur Muhammad. Hadisnya panjang, ceritanya detail. Itu potensi apa, Pak? Hadis terlalu panjang sampai 3 lembaran. Kemampuan kita, memori itu enggak bisa, Pak. Itu apalagi ceritanya detail. Bahasanya Nabi itu jarang detail, Pak. Karena Nabi itu kan uti itu jawami al-kalam. Bahasanya Nabi itu simple to the point. Padat berisi, itu bahasanya Nabi. Beda dengan bahasa kita, Kak. Bertele-tele, panjang enggak ada isinya itu. Nah, di Musannaf Abdul Razak itu Nur Muhammad itu dengan panjang dan tidak ditemukan di riwayat-riwayat hadis yang lain. Padahal ini persoalan apa? Akidah. Itu potensi hadisnya apa? Maudhu. Kemudian yang kedua, hadis yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab yang cukup populer, hasyiahnya atau syarahnya apa? Fathul Mu'in. Di sana disebutkan hadis qudsi di muqaddimahnya. Allah berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Ketika hadis ini kita cek di kumpulan kitab-kitab hadis maudhu, di antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau menulis kitab judulnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Namanya apa, Pak? Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Qala As-Saghani, berkata Al-Imam Saghani. Saghani itu imam atau ulama dalam bidang apa? Hadis. Maudhu', hadisnya apa? Palsu. Hadisnya apa? Palsu. Oleh sebab itu Nur Muhammad tidak bisa diyakini sebagai bagian dari akidah. Akidah itu dalilnya kalau Muhammadiyah bahkan mensyaratkan mutawatir, Pak. Cumanya masih menjadi perdebatan ya. Ini paling enggak sunnah sahihah atau makbulah, hasan atau sahih. Itu pun enggak terpenuhi. Yang berikutnya kalau jenengan mengkaji kitab-kitab akidah, ada enggak pembahasan Nur Muhammad dalam iman billah? Ada atau enggak, Pak? Enggak ada. Jenengan cek di kitab-kitab akidah, apa saja? Aqidatul Awam enggak ada. Jauharatul Tauhid enggak ada.
Al-Kharidah Al-Bahiyah enggak ada. Akidah Tahawiyah enggak ada. Akidah Wasitiyah enggak ada. Al-Aqidah As-Safariniyah enggak ada. Di kitab-kitab akidah semuanya tuh. Belum Sanusiyah, Bajuriyah dan seterusnya. Di kitab akidah jenengan ada Pak Bu? Jenengan punya kitab akidah atau enggak? Yang ada akidah akhlak sama pelajaran. Ya memang wajar Pak, saya kadang dibantah sama orang Muhammadiyah itu dalam pelajaran akidah akhlak. Kelas ini saya bingung, saya nggak punya toh Pak. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan apa? Nur Muhammad. Kemudian yang kedua, kita cukupkan 2 terus kita tutup. Yaitu ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu maksudnya apa? Mahal itu tempat, qiyam itu berdiri. Yaitu berdiri setelah pembacaan Maulid. Setelah pembacaan apa? Maulid. Yang mana berdiri itu diyakini untuk menyambut rohnya Nabi Muhammad yang datang. Sekedar ruh atau juga fisik Pak? Ada yang mengatakan fisik dan ruh, cumanya jenengan nggak tahu, nggak bisa melihat. Yang kedua rohnya saja, karena roh itu kan nggak mati kan? Sehingga rohnya Nabi apa? Datang gitu. Enggaknya kalau malam Jumat itu ini saat dibacakan apa? Maulid. Rohnya Nabi apa? Datang. Makanya disemprot minyak wangi terus kasih minum juga Pak. Keterangan itu terdapat dalam Maulid Al-Barzanji Nathron atau Nadman. Dua-duanya ada Pak. Tapi yang menarik itu yang di Nadman, yang di Nadom ya. Jenengan dengerin Pak Bu. Orang Muhammadiyah pasti nggak pernah baca kayak gini-gini. Dengerin, ini dalil mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu ada dalilnya gitu. Nah, coba waqad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa. Waqad sanna, dan sungguh telah menganggap sunnah. Siapa ahlul ilmi? Orang yang memiliki ilmu. Coba dengerin Pak. Wal fadli, keutamaan. Wat tuqa, dan ketakwaan. Sama dengan jenengan atau jauh Pak Bu? Ahlul ilmi yoga belas. Ngaji seminggu pisan ngono akeh gak tekoni kok timbang tekoni. Wal fadli, punya keutamaan. Ya enggak. Wat tuqa, takwa ini komat Pak, nek gak komat ya. Awake kan gini. Kiaman alal akdam, kiaman ing jumeneng alal akdami ing atase sikil-sikil. Berarti ku nek ngadeg kudu jejeg Pak Bu ya. Aja jenengan ngadege semende terus kon mahalul kiam kepeksa. Nek ngadeg berarti ya betul-betul pakai kaki, jejeg lurus, ma husni iman, dengan tunduk. Aja malah begician Pak. Begician, kepeksa. Nek ibadah kepeksa kan juga gak diterima tuh gak Pak? Gak ikhlas. Bitaskisi dzatil Mustafa wa huwa hadir. Nah ini yang paling penting. Bitaskis, taskis itu saksun, mempersonalisasikan zatnya Mustafa. Zatil Mustafa itu zat Mustafa. Apakah jasad dan roh cuma yang jenengan nggak bisa lihat, atau apakah hanya sekedar apa? Roh. Wa huwa hadirun, dia hadir, datang, rawuh. Bi ayyi maqamin fihi, di tempat mana saja. Yudkaru baldani, di tempat mana saja yang
Maulid itu diucapkan atau dibacakan? Jadi disuruh taskhis. Taskhis itu mempersonalisasikan ya. Nabi betul-betul apa? Hadir atau datang. Bisa atau enggak, Pak? Enggak bisa ya? Ya memang susah, Pak. Ibadah itu kan makomnya macam-macam. Nek makom jenengan belum sampai makom al-mukasyafah. Makom bisa melihat. Kalau ibadah kan melihat Allah, makom apa? Mukasyafah kan? Dalilnya hadis ihsan itu. Anta budallaha ka'annaka apa? Taro. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bisa, Pak? Sudah enggak. Jenengan sholat masih ingat dunia, cik iling dunia, Pak ya. Itu enggak mungkin sampai makom mukasyafah. Lah jenengan yang kedua, Maulid Nabi suruh membayangkan Nabi datang. Bisa? Ya enggak juga kan? Ya mari enggak percaya makanya itu, Pak. Jadi kepercayaannya memang apa? Rohnya Nabi itu datang sehingga disemprot pakai minyak wangi atau kasih apa? Minum. Kemarin sudah saya ceritakan ya, cerita yang viral di kalangan pesantren yang ini perawinya Mbah Yai Misbah Mustafa. Misbah Mustafa siapa kemarin? Saudaranya Bisri Mustafa. Tapi Mbah Yai Misbah Mustafa itu hijrah ke Bangilan Tuban. Beliau menerjemahkan kitab Maulid Al-Barzanji. Di mukadimahnya itu disebutkan cerita mistik. Di Rembang ada kiai yang karismatik namanya Yai Khalil. Cukup karismatik, disegani. Tiap sasi Maulid itu selalu mengadakan maulidan di salah satu langgar musola di daerah Leteh. Pada saat Mahalul Qiyam itu ada tokoh, ini tokohnya, dia orang awam, namanya Mbah Mul. Namanya siapa? Mbah Mul. Cuma jenengan gak sata kok ya. Mulyono Mbah Mulyadi. Nah itu gak ada keterangan. Sing jelas Mbah Mul saja. Nggak usah jenengan pingin tahu detailnya ya, Mbah Mulyadi, Mbah Mulyono, nah saya nggak tahu itu. Masuk termul ini. Oh, udah lahir. Nah, pada saat Mahalul Qiyam, Mbah Mul itu melihat Mbah Yai Khalil itu datang, Pak. Tradisi NU kalau Yai besar datang itu pasti disambut. Jangan membayangkan Yai Muhammadiyah. Nah, Yai Muhammadiyah tekoi malah ditinggal panitia itu. Ya, disambut minimal cium tangan, Pak. Nek Yai Muhammadiyah teko di ngosi. Minimal cium tangan itu kan tradisi sebelah ya. Nah, pas Mahalul Qiyam, Yai Khalil itu datang. Hanya Mbah Mul saja yang menyambut, cium tangan. Setelah itu Mbah Mul cerita ke jamaah yang lain. Tadi Mbah Yai Khalil rawuh, kok nggak ada orang yang menyambut. Ternyata orang-orang jawab, Mbah Yai Khalil nggak datang pada saat Maulid ini, nggak datang hormat Maulid Nabi karena ada halangan, Pak. Ternyata habis itu Mbah Mul itu mencium tangannya, harumnya itu bukan main. Siapakah yang datang? Jadi pertanyaannya, siapa, Pak? Nah, itu Nabi Muhammad menjelma menjadi Mbah Yai Khalil. Itu cerita pesantren, Pak. Maksudnya mereka percaya terhadap Nur Muhammad.
bukan sekedar baca, tapi memang kalau bisa betul-betul bisa menghadirkan rohnya Nabi Muhammad. Nah, sehingga yang dibaca di Mahalul Qiyam, mungkin adik-adik ini ada suaranya yang bagus. Sing biasa dibaan ya Pak? Nah, coba saya dibacain Mahalul Qiyam ya, bisa ya? Iso bareng-bareng. Yang itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bisa Dek ya? Tak kasih ini, tak kasih. Enggak apa-apa. Biar ada Mahalul Qiyam sekali nih di Muhammadiyah kan enggak ada tuh Pak. Coba baca. Hah? Iya, biar mendengar. Ini tak kasih ini loh. Ini tak kasih. Coba di tiba. Di sini enggak apa. Di sini. Cepet. Enggak apa-apa. Sini jangan jauh-jauh. Ini. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi gitu bisa enggak? Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Sudah ditutup? Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Hafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sudah. Ditutup. Biasanya tutupnya gimana?
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggak, yang dibacakan ini biasanya dibaca pada saat apa? Mahalul qiyam. Itu kan berisi mengucapkan apa? Salam kepada apa? Nabi. Karena dianggap Nabi itu apa? Datang. Kalau isinya nggak apa-apa Pak, yang kita baca ya. Meskipun nanti juga akan ketemu yang bermasalah. Tapi kalau ini kan hanya pujian saja, kecuali jenengan baca ini terus apa? Meyakini rohnya datang. Makanya saya pilih isi yang tidak menyimpang. Meskipun nanti kalau yang di apa? Di riba yang itu tola al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu yang ada kan mana? Itu yang ada anta ghausuna itu nggak boleh itu. Gimana? Ada yang hafal itu? Kok gak ketemu ya? Mergo gak tahu ribaan. Anta ghausuna jami'an ya mujammalat tiba. Ini kan nggak boleh. Ghausuna itu penolong. Nabi Muhammad penolong kita. Ghaus itu ada di thariqah apa Pak? Yang ada ghaus itu. Mursyidnya disebut ghaus, itu kan nggak boleh. Wali ghaus itu wahidiyah. Ghaus itu kan yang pokoknya segala persoalan itu bisa menyelesaikan. Ini nggak boleh Pak. Ghaus itu ya hanya Allah gitu. Meskipun ini bisa ditakwil, makanya kan bahasanya tetap bisa ditakwil. Maksudnya ghaus yang memberikan syafaat, bukan secara langsung. Mungkin mereka pemahamannya semacam itu kan gitu. Hah? Nah ya kan maksudnya bahasa ini kan tetap bisa ditakwil gitu. Ya. Ya. Tapi kalau kita ya kayak jenengan belajar ada Syatohat Sufiyah di Futuhat Makkiyah Ibnul Arabi, itu kan bahasanya nggak bisa dipahami oleh orang awam karena dia kan bahasanya metaforis. Ya kata anta ghausuna, ghaus ini siapa kan? Mungkin ya dipahami yang ngasih syafaat dan seterusnya, tidak sebagaimana ghaus penolong yang sebagaimana zat Allah gitu. Nah, mahalul qiyam itu dalilnya apa gitu? Yang tadi kitab tadi tidak memberikan dalil Pak. Itu kan yang hanya yang dijadikan hujah apa? Pendapat atau keterangan para ulama. Bukan hadis Nabi itu, bukan hadis Nabi. Terus ulama siapa? Gitu. Mahalul qiyam itu dalam banyak keterangan kitab, diantaranya I'anatul Talibin, pertama kali imam yang berdiri saat mahalul qiyam itu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam siapa? Taqiyuddin As-Subki. Ketika dibacakan qasidahnya Al-Imam As-Sarsari di Masjid Amawi yang ada di Damaskus, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ketika itu berdiri, dianggap menyambut rohnya Nabi. Ini yang dilakukan Imam Subki. Yang pertama, apa yang dilakukan Imam Subki itu dalil atau enggak Pak? Tidak, kan ini kan apa yang dilakukan oleh ulama tidak bisa menjadi apa? Hujah. Kecuali yang dilakukan ulama bersandar pada hadis Nabi, baru kalau itu disebut apa? Dalil. Tapi kalau tidak ditemukan sandarannya pada hadis Nabi, tidak bisa dijadikan hujah atau dalil. Yang kedua, Al-Imam As-Subki ketika berdiri itu kan masih multi interpretasi. Apakah beliau betul-betul menyambut rohnya Nabi
Atau jangan-jangan Imam Subki lagi capek, karena ketika itu beliau lagi selesai ngajar, Pak. Kalau ulama kita itu kan sehari, Imam Nawawi saja 12 kitab itu yang dikaji, Pak, dalam satu hari. Kalau jenengan berapa kitab, Bu? Satu hari pelajarannya 12 kitab loh. Ya pasti capek, Pak, itu. Dan Imam Nawawi itu kalau tidur itu nggak pernah tidur terlentang. Dia tidur semende. Kenapa? Baca kitab, ngantuk, baru tertidur. Nek jenengan, Bu, baca kitab atau baca buku agar bisa tidur. Kalau Imam Nawawi baca kitab biar tidak tidur. Makanya ilmunya ya jelas beda, Pak. Nah, Imam Subki kemungkinan itu capek gitu. Kan masih multi tafsir, Pak. Yang berikutnya, apakah ulama Syafi'iyah semuanya sepakat mahalul qiyam? Tidak. Menurut pandangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama dalam mazhab Syafi'i yang cukup disegani, Pak. Beliau dalam kitab fatwanya, Fatwa Al-Hadithiyah, mengatakan apa yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang-orang dengan berdiri saat mahalul qiyam, bid'atun lam yarid fiha syai'un. Bid'ah yang tidak ada sumber dalilnya. Itu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Padahal beliau ulama yang cukup disegani dalam mazhab apa? Syafi'i. Artinya enggak ada kesepakatan, hanya saja karena sudah menjadi tradisi, kan sudah menjadi politik identitas, Pak. Seolah-olah identitas Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mahalul qiyam. Mungkin itu saja kajian kita berkaitan dengan kitab Maulid Al-Barzanji, yang intinya kitab Maulid Al-Barzanji ini tidak boleh diritualkan di warga Muhammadiyah, di kalangan warga Muhammadiyah, khususnya dalam perayaan apa? Maulid. Ya, karena ada beberapa hal yang bisa bertentangan dengan akidah kita. Meskipun kadang-kadang isinya juga nggak ada masalah, Pak. Nggak ada apa? Nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak sesuai. Dan mungkin juga kritik bagi kita. Dakwah Muhammadiyah itu kan belum bisa mendekati dakwah kultural, bersenandung. Tadi kayak yang baca adik tadi, itu kan kita enak, Pak, ngaji itu secara kriminal. Dakwah kita kan terlalu serius, Pak, tuh serius kabeh sini. Seriusnya gak iso apa maneh sing. Ya kalau dakwah kayak gitu kan bisa langsung masuk alam bawah sadar, Pak. Kayak ya Rabbi bil Mustafa itu tanpa kita hafal sudah hafal sendiri. Mungkin PR kita gitu ke depan sehingga ada format-format dakwah yang bisa masuk alam bawah sadar. Mungkin itu saja. Ini untuk sementara enggak saya buka tanya jawab. Bisa disimpan minggu depan ya. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.